Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, para orang tua yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya Nanang Qasim Yusuf Nakhoy, pendiri dari Rumah Kesadaran, ingin membedah 7 pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua yang akan bergabung dalam Seven Wellness Camp virtual angkatan pertama, ya, karena sebelumnya angkatannya selalu offline, tapi karena pandemi ini membuat kita juga harus melakukan cara-cara baru, ya, termasuk adalah Seven Wellness Camp virtual. Bagaimana Seven Wellness Training untuk anak-anak kita kelas SD sampai dengan SMP secara virtual. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh orang tua kepada akun dari email di rumahkesadaran@gmail.com adalah, mengapa anak-anak perlu mengikuti Seven Wellness Camp Ramadan? Wahai orang tua yang hebat, sahabat-sahabat yang great, ya, di dalam Seven Wellness disebutkan bahwa anak-anak kita juga dikuatkan dalam bukunya Bobby De Porter, dalam bukunya Quantum Learning, Quantum Teaching. Anak-anak Asia termasuk kita ini mendapatkan kata-kata negatif sehari bahkan begitu banyak. Ada yang mengatakan, ahli mengatakan hampir 460 kata negatif yang dialami atau mungkin diterima oleh anak-anak kita. Persoalannya adalah banyak kata-kata itu kemudian menjadi pikiran bawah sadar, sudah masuk dan sudah dilupakan. Kalau kita hitung misalnya 460 kata negatif dikali 30 hari, dikali 12 bulan, dikali usia anak tersebut, anak di usia misalnya 10 tahun saja sudah jutaan kata-kata negatif yang membuat mereka seringkali kurang percaya diri. Ketika bertambah usia seseorang, maka semakin dia melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, seringkali persoalannya adalah semakin kurang percaya diri. Ketika SMP, ya, ketika SMA dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian ingin diambil oleh Seven Wellness, bahwa jangan sampai anak-anak yang punya potensi baik, anak-anak punya talenta bagus, anak-anak punya masa depan yang gemilang, kemudian diambil oleh belief-belief yang salah, yang itu berdampak kepada kepercayaan diri kepada diri mereka. Maka Seven Wellness Camp Ramadan, kita ingin betul-betul menggugah, bahkan mendobrak belief-belief lama yang dimiliki oleh banyak anak-anak rata-rata. Misalnya ada mengatakan, aduh saya kurang, nggak bisa bicara di depan, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa, ya, kalau ngomong di depan saya grogi, ya, saya kalau mau ngomong takut salah, takut nanti nilai jelek, ya. Ada banyak belief-belief yang harus dirombak oleh anak-anak kita. Nah, persoalannya adalah seringkali kita sebagai orang tua menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar dan biasa. Saran saya sebagai orang tua juga untuk 4 anak saya, anak-anak kita ini adalah anak-anak ajaib yang seringkali mandul potensinya ketika terlalu banyak kalimat-kalimat negatif yang dia terima dan diendap dalam pikiran dia. Seven Wellness Camp Ramadan yang diadakan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini, salah satu yang disasar bagaimana mentransformasi, men-change belief-belief lama anak-anak ini dengan belief-belief baru, sehingga anak-anak ini akan betul-betul merubah mindsetnya, heart setnya, dan juga soul setnya setelah ikut 4 hari bersama dengan Seven Wellness Camp. Ada satu peserta waktu angkatan offline yang dia mengatakan bahwa aku nggak disayang ayahku, ya, ayahku nggak sayang denganku. Ada yang mengatakan ibuku, ya, nggak sayang denganku, ibu lebih sayang kepada kakakku. Dan perasaan ini dianggap tidak penting oleh orang tua, dianggap sesuatu yang salah, dianggap sesuatu yang biasa, bahkan dibiarkan berlarut dan berlarut. Ternyata berdampak kepada situasi ketika klimaks anak ini betul-betul ingin meninggalkan keluarganya atau pergi. Orang tua anggap itu sesuatu yang biasa. Ternyata tidak, teman.
ini berhubungan dengan belief system yang dialami oleh anak tersebut. Ketika kami ikut membantu, menterapi, mengcoaching, mentraining dia dalam Seven Wonders Camp, dan kita minta dia ini menyusun kembali kata-katanya yang buruk tadi dengan kata-kata yang baik, dan kemudian diafirmasikan, ditata ulang, dikelola ulang pikirannya ini, dan Masya Allah ya, Subhanallah, Allahu Akbar, akhirnya anak ini malah terbalik. Malah dia mengatakan bahwa aku adalah anak yang paling disayang, aku adalah anak yang paling beruntung. Padahal sebelum ikut pelatihan itu, dia mengatakan bahwa aku adalah anak terakhir yang gak disayang, kakakku adalah idola, aku hanya sampah di keluargaku. Emosi-emosi ini kalau dibiarkan bisa berdampak panjang dalam kehidupan anak ini dewasa. Itu baru salah satu yang dibedah di dalam Seven Wonders Camp dan masuk ke dalam materi Awareness of Thinking, ya, bab pertama di dalam Seven Wonders. Nah, para santri atau para siswa ini akan mendapatkan sesi tersebut, bagaimana mengubah belief lama dengan belief baru, sehingga kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang kami menyebutnya adalah di atas rata-rata gitu. Kami menyebutnya adalah manusia-manusia di atas rata-rata. Jadi saudaraku, wahai orang tua, wahai ibu, wahai ayah, yang mungkin kita berhadapan dengan anak yang milenial, yang juga punya belief sendiri, punya tantangan sendiri, punya problem sendiri, dan kita tidak masuk memberikan sebuah solusi yang terbaik, yang tepat, ini akan berdampak kepada the collective negatif energi yang berdampak kepada masa depan mereka, dan terlalu sayang kalau kemudian dibiarkan berlarut-larut, sahabat-sahabat yang great. Itu pertanyaan pertama dari orang tua yang saya sudah jawab. Oleh karena itulah pentingnya anak-anak, ayah, bunda kemudian diikutkan di dalam pelatihan Seven Wonders Camp Ramadan. Ya, tentu saja banyak orang tua yang mungkin saja dia juga seorang ya yang sangat layak di masyarakat, ya, yang dia juga sering didengarkan di masyarakat, tapi kepada anaknya dia butuh orang lain, dia butuh orang yang tepat menyampaikan pesan yang sama. Dan Seven Wonders Camp ini salah satu pesan yang sama itu yang akan disampaikan kepada putra-putri Anda agar kemudian menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang saya akan bacakan juga adalah, apakah orang tua juga boleh mengikutinya? Wow, ini menarik sekali. Seven Wonders Camp offline, orang tua biasanya hanya mengantar dan nanti pada hari terakhir dia akan menjemput dan boleh ikuti satu sesi. Tapi khusus di Seven Wonders Camp Ramadan virtual, justru orang tua diharapkan menjadi ya co-participan atau menjadi tim support atau peserta, asisten peserta yang kemudian akan selalu bisa hadir walaupun tidak semua sesi orang tua hadir. Salah satu sesi yang dimana orang tua hadir adalah ketika hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 jam 4 sore, pembukaan awal. Orang tua diharapkan betul-betul bisa mendampingi anak-anaknya sehingga kemudian tahu persis peta pola kegiatan Ramadan Camp Seven Wonders ini. Ketika orang tua juga akan dikirimkan modul, panduan, dan juga termasuk flow dari kegiatan ini, sehingga orang tua kemudian tahu kapan dia harus ada bersama dengan putra-putrinya. Tidak kemudian dilepaskan, udah saya percaya kepada Nako Center, terserah, tidak ya. Justru kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membangun mental positif kepada anak-anak kita. Sahabat orang tua, selain itu juga ada sesi tentang bagaimana mereka enrich your vision every day. Bagaimana mereka memperbesar visi-visi mereka setiap hari. Nah, ini diadakan pada hari Selasa ya, tanggal 11 Mei 2021, kurang lebih jam habis zuhur. Orang tua juga mendampingi bersama-sama menjadi satu tim bersama mereka dalam fun learning. Di situ mereka mau menyusun visi, menyusun goals, menyusun planning, action bersama dengan anak-anak, dan didesain dengan begitu menarik. Orang tua terlibat langsung dan begitu dibuat begitu ceria sehingga anak-anak begitu amazing ya. Jadi orang tua juga di awal dan di akhir diminta untuk bergabung secara Zoom ya, kelas tersebut bersama anak-anak. Tidak hanya mendampingi dari luar, tapi juga terlibat dalam kegiatan interaksi anak bersama dengan para coach ya, atau para mentor atau para pelatih di Seven Wonders Camp Ramadan ini.
Yang ketiga, apakah ini tepat untuk anak saya yang kurang percaya diri? Wow, thank you Ibu. Ini sangat tepat sekali ya. Kalau Ibu punya putra atau putri yang kurang percaya diri, ini adalah kesempatan terbaik 4 hari 3 malam untuk secara virtual ya, untuk mendesain atau meredesain ulang bagaimana ya pola-pola mental positif, dan akan ditemukan kenapa anak Ibu misalnya kurang percaya diri. Dan itu akan ajaib, akan amazing ya, ketika kemudian dia juga akan menyampaikan dalam 1 minute awareness-nya ketika ada peserta yang waktu offline itu kenapa dia kurang percaya diri, ternyata karena dia ya sering sekali ya dianggap sebagai anak yang sial oleh ayahnya misalnya. Kenapa? Karena pada saat dia lahir hidupnya semakin buruk, usaha semakin terpuruk, semakin hancur. Sementara ketika anak pertama lahir malah semakin maju, semakin berkembang sehingga kemudian dia merasa bahwa anak yang terakhir adalah anak yang membawa kesialan. Dan ini melahirkan seorang anak kurang percaya diri. Atau mungkin tidak datang dari orang tua, datang dari teman sekolahnya yang kita nggak tahu. Kadang ada anak yang terbuka, kadang ada anak yang tertutup. Ketika anak yang terbuka, tentu saja dia akan menceritakan beberapa momen-momen yang dia mungkin dibully, mungkin dia juga dizolimi, atau mungkin dicuekin, diasingkan, sehingga dia akan cerita. Tapi kalau ketika anak kita nggak cerita, dia akan simpan ini di hati, kemudian membesar, semakin besar, dan lama-lama akhirnya anak ini jadi kurang percaya diri. Walaupun dia pinter, walaupun dia waktu TK, kemudian SD begitu berprestasi, tapi seperti ada beban yang harus dibuang. Nah, inilah beban yang harus dibuang. Ini yang di dalam Seven Awareness disebut sebagai clearing the mind. Membuang sampah-sampah, membuang beban-beban pikiran agar pikiran kita bisa bersih dan jernih kembali, wahai orang tua. Mumpung putra-putri Anda masih terjangkau di kategori sekolahnya, SD, SMP ya, maka ini kesempatan berharga 4 hari 3 malam bersama dengan Seven Awareness Camp Ramadan secara virtual. Tanggalnya adalah 8, 9, 10, dan 11 Mei 2021. Oke, kita akan membedah pertanyaan berikutnya dari seorang ibu yang dia bertanya tentang bagaimana dengan biaya. Oh, mungkin dia mengatakan biayanya mahal misalnya ya. Oke, biaya kita 1 juta rupiah untuk 4 hari. Dan mahal atau tidak tergantung kepada need atau alasan yang kuat mengapa ibu mengirimkan putra-putrinya ikuti kelas Seven Awareness Camp ini. Jika tidak ada alasan yang kuat, tentu saja ya membayar nilai tersebut begitu mahal. Tapi jika ada alasan yang clear vision, clear goals, clear dreams, ya, clear action, maka ini sesuatu yang sangat penting untuk putra-putri Anda. Mungkin ada di antara ibu yang mengikuti anaknya ini karena dia akan transformasi atau dia pindah dari Indonesia ke luar negeri. Dan kemudian ya Anda memprepare dia agar kemudian ketika ke luar negeri dia tetap menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah misalnya. Itu ada alasan yang kuat. Atau misalnya mencetak anak-anak ini karena dia adalah anak yang terakhir, bagaimana mencetak karakternya, karakter unggul yang kemudian tidak terpengaruh oleh lingkungan di sekitar. Setiap orang tua yang cerdas, setiap orang tua yang bijak, tentu saja dia mengirimkan putra-putrinya ke Ramadan Camp Seven Awareness dengan alasan yang sangat kuat. Ada misalnya peserta yang merasa bahwa anak saya ini selalu konflik dengan saya, selalu salah paham dengan saya. Berbagai cara sudah dinasihati, berbagai pola sudah dicoba, tapi tidak pernah berubah. Maka kemudian dia kirimkan putrinya ke dalam Seven Awareness Camp, dan amazing lagi, pulang-pulang betul-betul berubah sampai tahun 2020 kemarin, betul-betul berubah drastis, teman-teman Include. Itu ibu ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari ibu. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang oke, tadi yang keempat soal biaya ya. Jadi biaya itu relatif. Temukan alasan yang kuat kenapa putra-putri Anda harus ikut Seven Awareness Camp Ramadan. Jadi Seven Awareness Camp itu pelatihan Seven Awareness yang diadakan di bulan suci Ramadan ya. Dan ada plus-plusnya ya. Kita nanti ada rundown-nya, ada mulai dari public speaking ya, kemudian conversation aerobic language ya. Kemudian ada juga ya narasi, menulis. Ini juga dilatih di dalam 4 hari 3 malam tersebut, sehingga siswa tidak hanya monoton dia duduk kemudian tidak beraktivitas, tidak ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah setelah selesai akan ada monitoring kepada siswa. Wow, tepat sekali ya.
Setelah 4 hari 3 malam, kita akan membuat grup siswa tersebut dan kita akan namakan grupnya adalah 21 days ya, to be transhuman. Dan kita ingin kebiasaan hebat yang dikomitmenkan ketika dalam training, mereka membawa dalam kehidupan sehari-hari, dalam tantangan hidup yang sehari-hari, kemudian betul-betul menjadi sebuah solusi. Jadi artinya orang tua, setelah selesai kita akan membuat grup dan akan ada audiobooks, akan ada panduan buat siswa-siswi, santri yang kemudian akan mempraktikkan kegiatan atau ilmu dari Seven Wonders ke dalam urusan ya pribadi, termasuk misalnya dalam keluarga ya. Kemudian berikutnya adalah kita ada pertanyaan yang berikutnya, gadget adalah masalah utama anak saya. Oh, thank you Ibu. Ya, gadget ini menjadi ya hal yang tidak bisa dipisahkan tentu saja. Sebagai orang tua yang dinuntut punya kecerdasan yang namanya kontekstual intelijensi, tentu saja kita harus pandai kapan waktunya kemudian seperti layang-layang itu ya, tarik ulur dan terus. Tapi di luar itu ayah dan bunda, di Seven Wonders Camp Ramadan kita juga ada terapi, bagaimana mereka terapi dari ketergantungan obat, ketergantungan gadget, ketergantungan ya ketakutan, dan kita ada terapinya, dan terapi itu akan mereka dapatkan di Seven Wonders pada hari kedua itu. Nah, diharapkan terapi itu mereka akan jaga, rawat, dan pasca pelatihan Seven Wonders tentu saja ya. Dan berikutnya, pertanyaan berikutnya itu yang terakhir ya. Anak saya tidak memiliki semangat belajar. Ya, ini harus segera dieksekusi. Kalau ibu punya seorang anak yang motivasinya lemah, dia juga menjalani hidup begitu datar ya, ini satu hal yang kemudian digali. Ada satu momen di mana peserta atau siswa atau santri akan dilatih untuk menyusun yang namanya visi, the dreams and vision ya. Jadi visi ini akan dilatih kepada siswa-siswi yang akan ikut Seven Wonders Camp, sehingga akan ibu-ibu orang tua akan kaget ketika putra-putrinya pulang itu kemudian lebih pede, lebih yakin, lebih optimis, dan pemberani dalam menyampaikan ide-idenya, karena itu dilatih juga di dalam Seven Wonders Camp Ramadan ya teman-teman yang great. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa ya, thank you untuk orang tua. Jangan lupa ya, segera gabungkan, jangan tunda lagi tanggal 11, 12, 13 ya. Oke, tanggal 8, 9, 10 dan 11 Mei 2021. Hubungi nomor telepon di sini 0878 7828 9001. Sukses semuanya ya, kita bertemu di Seven Wonders Camp ya, virtual angkatan pertama yang diadakan tanggal tadi ya 8, 9, 10 dan 11 Mei 2021. Be transhuman ya, be transhuman. Sukses buat orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.